Dan untuk mempersingkat waktu, untuk mengefisienkan waktu, selanjutnya kami persilahkan kepada narasumber kita untuk menyampaikan materi pengantarnya. Kepada Al-Ustadz, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, ya. Terima kasih Ustadz atas waktu dan kesempatannya. Sebelumnya, suara kami jelas Ustadz. Jelas Ustadz, Alhamdulillah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma jaltau sahla wa anta taj'alul hazanata sahlata idha syi'. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Pemirsa konsultasi syariah Dewan Syariah Wahda Islamiyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih dapat melaksanakan segala aktivitas kita. Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi umur kita dan menjadikan segala ketaatan kita sebagai pemberat timbangan kita di akhirat kelak. Amin. Dan yang kedua, salawat beserta taslim tak lupa kita kirimkan kepada baginda yang mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau adalah nabi dan teladan kita semuanya. Dan yang selanjutnya, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kembali kita hadir dalam acara konsultasi syariah Dewan Syariah Wahda Islamiyah, dan insya Allah pada malam hari ini kami diberikan amanah untuk membersamai para pemirsa dalam program konsultasi kita malam hari ini, yang mana sebagaimana kita ketahui bersama, setiap Kamis malam adalah sesi khusus untuk Komisi Muamalah, yang mana pembahasannya seputar muamalah Islamiyah, insya Allah Ta'ala. Nah, sebagai pengantar pada malam hari ini, kita insya Allah akan sedikit membahas tentang bahaya bahaya riba. Nah, ini yang akan menjadi pengantar kita pada malam hari ini. Sebenarnya mungkin sudah sering dibahas atau mungkin telah ketahui bahaya pada riba, kerja atau ingat lagi apa bahaya daripada riba. Lebih spesifiknya kami ingin tema ini malam hari ini ya, melihat kabar yang beredar di media sosial kita akhir-akhir ini. Kalau mungkin ada yang mengikuti ya berita yang nasional di belakang waktu ini, yaitu berkaitan dengan uh, utang, ya boleh dikata mungkin pemerintah Indonesia ya, uh, uh, dalam pembiayaan kereta cepat, ya kereta cepat Wush ya, yang ada di apa namanya, di Jakarta, Bandung ya. Mungkin kalau ada pemirsa yang mengikuti beritanya ya, adanya utang pemerintah dalam perihal ini, mungkin
BUMN ya. Ya, ala kulli hal ya BUMN juga milik pemerintah ya. Eh, nah, tentu kami tidak mau panjang lebar bicara dalam perspektif mungkin ekonomi politiknya ya seperti itu. Tapi yang eh, ingin kami garis bawahi ya, eh, utang yang diambil oleh pemerintah kita dari Cina untuk membangun kereta cepat ini ya bukan utang seperti dalam Islam ya. Kalau dalam Islam kan utang itu tanpa bunga ya. Kalau dalam ekonomi konvensional ya utang itu ya eh, untuk mendapatkan laba ya atau profit, keuntungan. Ya, kalau dalam Islam kan utang itu non profit ya, akad yang diperbolehkan untuk membantu ya, membantu orang yang fakir atau orang yang butuh ya. Makanya tidak diperbolehkan untuk mengambil keuntungan ya. Adapun dalam eh, view atau pandangan ekonomi konvensional atau yang apa namanya marak ya di eh, zaman seperti ini ya utang adalah salah satu wasilah untuk mendapatkan keuntungan ya. Nah, itulah yang disebut dengan bunga ya. Itulah yang disebut dengan bunga. Nah, apa suara saya masih tetap jelas ya? Terus gimana? Masih jelas, Ustaz. Ya, baik. Ya, yang kita lihat ya, eh, yang kami juga garis bawahi di sini berkaitan dengan kereta cepat WUS ya, yang dibuat oleh apa namanya pemerintah kita ya, eh, ut- bunga utangnya ya, bunga utangnya yang luar biasa ya. Bunga utangnya itu ya sebagaimana informasi yang kita terima ya, bunganya saja itu 2 triliun per tahun ya, 2 triliun per tahun ya. Jadi kalau nggak salah total utangnya itu 100 triliun ya. Adapun bunga utangnya itu informasinya 2 triliun per tahun ya. Nah, ini kan ya bisa kita lihat sendiri ya betapa besarnya ya bunga ya yang harus dibayarkan ya. Jadi apa namanya 2 triliun ini bukan uang sedikit ya. Dan ini dalam pandangan Islam ini adalah riba ya. Jadi kalau ada utang kemudian ada bunganya, maka ini adalah riba ya. Bagaimana bayar riba itu? Ya inilah yang kita akan coba uh, membahasnya sedikit sebagai pengantar. Ya, kami lampirkan saja ya perkataan Syekh Salih Fauzan ya dalam kitabnya Al-Mulakhas Al-Fiqhi ya. Eh, eh, tentu banyak ya dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah yang eh, merinci ancaman bagi orang-orang yang memakan riba ya. Mungkin kita tidak terlalu spesifik ke situ, kita spesifik ke perkataan Syekh Shalih Fauzan ini ya, al-hikmatu fi tahrimi riba ya, hikmah eh, dalam pengharaman riba ya. Nah, dan ini eh, ada kaitannya dengan iktisad atau perekonomian ya, perekonomian kita ini ya. Atau perekonomian manusia pada umumnya lah ya kalau berinteraksi dengan riba. Nah, ya apa saja bahayanya? Yang pertama disebutkan sini anna fihi aklan li amwalin nas bi ghairi haqqin li'anna al-murabiya ya'khudhu minhum riba min ghairi an yastafidu syai'an fi muqabilihi. Ya, ini kata beliau Syekh Shalih Fauzan hafizullah ya mengatakan bahwa dalam riba itu ada memakan harta manusia dengan cara yang tidak hak. Ya, kenapa itu? Ya kata beliau li'annal murabiya
karena yang memberikan utang dengan riba, ya, itu ya'khudzu minhum riba, mengambil dari orang yang berutang riba, bunga, kalau istilah kita, min ghairi an yastafidu syai'an fi muqabilhi, tanpa ada suatu timbal balik, ya, yang bisa diambil oleh yang eh, berutang, ya. Jadi orang yang memberikan utang, ya, itu mengambil bunga, ya, atau tambahan tambahan harta dari orang yang berutang, tanpa kemudian orang yang berutang ini mendapatkan timbalan, ya, timbal baliknya, ya. Kita kita tariklah ini pada kasus apa namanya, bunga kereta cepat, ya, Wush itu yang kita sampaikan di awal, ya. Pemerintah kita atau BUMN, ya, kalau dalam spesifiknya, ya, tapi kan sama saja sebenarnya, ya. Sama-sama BUMN juga, pemerintah juga, milik pemerintah, ya. Eh, kita lihat dia bagaimana eh, membayar, ya, membayar bunga, ya, bunga utangnya 2 triliun, ya, per tahun, ya. Kita bayar bunga 2 triliun per tahun tanpa tanpa ada timbal balik, ya, ya, tanpa ada timbal balik, ya. Jadi itulah riba, ya. Bayangkan 2 triliun, ya. Mau nggak kita kasih 2 triliun secara cuma-cuma pada orang lain? Misalnya kita punya harta 2 triliun, ya. Mau nggak kita kasih cuma-cuma kepada orang lain tanpa ada timbal balik, ya? Nah, tentu tidak mau. Ya, jangankan 2 triliun, ya. Mungkin 100.000 saja kita enggan untuk berikan kepada orang lain kalau tidak ada timbal baliknya. Ya, karena memang begitulah tabiat manusia. Manusia itu tidak mau kasih uangnya pada orang lain kecuali ada mukabilnya, ada timbal baliknya. Ya, itu sifat asal manusia seperti itu. Itulah sunnatullah, ya. Nah, bayangkan ini, ya, 2 triliun diambil, ya, dari kita bayar 2 triliun, ya, tanpa ada mukabil, ya, tanpa ada kita ambil timbal baliknya, ya. Nah, seperti itu makanya dikatakan di sini, ya, aklan li amwalin nas bighairi hak, ya. Riba itu memakan harta manusia tanpa hak, ya, karena mengambil uang orang lain tanpa ada mukabil, ya, tanpa ada imbalannya, ya. Seperti itu, ya. Makanya seperti mencuri misalnya, ya, mencuri itu kan juga memakan harta manusia dengan cara batil, ya. Kenapa? Karena yang mencuri itu mengambil harta orang lain tanpa ada timbalannya, ya. Jadi orang mencuri kan, misalnya mencuri mobil, ya, mobil itu kan harta, ya. Sang pencuri ini mencuri mobil, mengambil harta orang lain, tidak ada imbalannya, ya, tidak ada imbalannya, ya. Jadi itu, ya, memakan harta manusia dengan cara cara batil yang tidak hak, ya. Riba seperti itulah riba, ya. Nah, kemudian yang kedua, anna fihi idraran bil fuqara wal muhtajin bi mudha'afatid duyun alaihim inda ajzim an tasdidiha, ya. Yang kedua, ada darar atau ada bahaya bagi fukara, ya, orang fakir, wal muhtajin, ya, dan orang yang membutuhkan, orang yang susah, ya, bimudha'afatid duyun alaihim, ya, dengan riba itu orang yang fakir dan orang yang butuh ketika mengambil utang ada ribanya, ya, ada pelipat gandaan utang, ya, pelipat gandaan utang, ya, khususnya ketika ajzim antas didiha, ketika tidak mampu membayar, ya, ketika tidak mampu membayar, ya, artinya sudah susah tambah susah lagi, ya, sudah jatuh ke timpa tangga,
Ya, kalau peribahasa kita ya, sudah jatuh ketimpa tangga lagi. Ya, betapa banyak kita lihat ya orang-orang yang mengambil utang baik itu di bank konvensional ataupun di pinjaman online ya yang marak seperti saat ini ya. Awalnya mengambil mungkin bagi dia itu cukup lah ya, ya cukup ya. Eh, Akan tetapi kemudian bayarannya berlipat-lipat ganda ya, berlipat-lipat ganda. Mungkin misalnya kita kasih contoh, misalnya ngambil utang 50 juta ya, pada akhirnya membayarnya misalnya 300 juta ya. Nah, jadi ini ya ada saja kisah-kisah yang sampai kepada kita ya, mudha'afatid duyun ya, berlipat-lipat gandanya utang ya. Padahal ya orang sebenarnya mengambil utang itu memang karena susah ya. Jadi orang itu kenapa berutang ya? Karena susah atau lagi butuh ya. Ketika ada riba, ada bunganya ya, maka itu akan melipat gandakan ya, akan melipat gandakan. Kemudian itu adalah dorar, itu adalah bahaya ya, bahaya bagi kaum fakir dan muhtaj. Nah, ya eh, juga ya ini juga kami tadi sempat baca-baca juga ya, bahaya atau efek negatif ya dari riba ini akan semakin membuat harta itu hanya berputar di orang kaya saja ya, hanya akan berputar harta itu di orang kaya saja. Karena ya kalau orang kaya memberikan pinjaman dengan ada bunganya, berarti pertama hartanya itu berarti kan sudah terjamin pasti kembali ya. Nah, kemudian untungnya juga terjamin ya. Jadi ini ya, artinya yang kaya akan semakin kaya, pasti akan semakin kaya. Ya, mungkin bisa dipahami ya. Jadi eh, apa namanya? Tidak ada risiko lah ya. Jadi yang kaya itu pasti akan semakin kaya dengan riba ini ya. Nah, seperti itu ya. Jadi ada apa namanya? Ketidakadilan dalam perputaran uang ya. Nah, seperti itu. Padahal uang itu kan harus diputar ya. Nah, seperti itu. Maksudnya ya yang fakir itu punya peluang untuk menjadi kaya. Yang kaya kalau tidak hati-hati ya bisa eh, bisa turun level juga. Ya, seperti itu. Seperti dalam perdagangan ya, berdagang itu kan dihalalkan oleh Allah SWT ya, karena kesempatan menjadi kaya itu sama-sama ada bagi semua orang ya, dan rugi semua semua orang bisa rugi dalam berdagang ya. Jadi ada keadilan di situ. Ya, ada keadilan ya. Tapi dalam riba ini ya sudah, yang kaya akan semakin kaya terus ya. Hartanya akan semakin bertambah ya. Eh, Pokok utangnya dijamin pasti kembali, namanya juga utang ya. Kemudian bunganya ya pasti harus dibayar ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi ya ada pun yang fakir akan sulit baginya untuk naik level ya. Akan sulit baginya untuk menjadi yang tadi mungkin dia itu mustahik ke zakah ya, yang menerima zakat, dia susah menjadi muzaki, dia susah naik level menjadi orang yang berzakat ya. Kenapa? Karena dia siang malam bekerja hanya untuk bayar bunga saja ya. Siang malam bekerja hanya untuk bayar bunga saja ya. Nah, ini juga kita lihat ya kasus kereta ini, bayangkan 2 triliun itu ya, 2 triliun bunga, berarti kita banting tulang ya, 1 tahun banting tulang bekerja hanya untuk bayar bunga saja ya. Dan data yang kita lihat di televisi ya, pemasukan dari kereta cepat itu dalam eh, 1 tahun 1,5 triliun saja ya, 1,5 triliun, artinya sudah bekerja 1 tahun masih belum bisa untuk bayar bunganya. Dalam 1 tahun 2 triliun, masih ada minusnya ya, seperti itu. Jadi ya kita ini
susah naik level ya, susah naik level. Dan ini banyak negara-negara eh, tertinggal atau negara berkembang ya yang kemudian susah untuk menjadi negara maju karena negara maju ini menerapkan sistem bunga ya. Nah, menerapkan sistem bunga. Jadi sistem bunga ini membuat negara-negara yang meminjam uang ya, utang dari negara kecil atau berkembang tidak bisa bangkit ya. Akan setengah mati ya, hanya menghabiskan energinya hanya untuk membayar bunga ya, bunganya aja. Ya, seperti itu. Bahkan ada negara yang terpaksa ya pelabuhannya diambil ya, diambil oleh Cina itu kan sebagai gantinya ya, kedaulatannya sudah terampas ya. Nah ini jadi apa namanya, banyak negatifnya lah ya, banyak negatifnya ya. Intinya itu tadi, yang kaya akan semakin kaya ya, dan yang fakir akan semakin fakir ya. Tidak ya, tidak sehat ya, tidak sehat persaingannya ya. Nah, seperti itu. Nah, kesenjangan akan terjadi nanti ya, akan terjadi. Nah, dan kesenjangan itu bahaya. Kita sudah lihat bagaimana kesenjangan ekonomi di negara Nepal ya, itu kemudian eh, berujung pada anarkisme ya, karena kesenjangan yang terlalu jauh, yang kaya sangat kaya, yang miskin ya sangat miskin ya, seperti itu. Nah, taib kemudian anna fihi qatan lil ma'ruf bainan nas wa saddan li babil qardil hasan wa fathan li babil qardi bil faidah allati tuskiluka hilal fakir ya. Nah, juga riba ini ya memotong ya, tolong menolong antara manusia ya. Jadi apa namanya, sekali lagi dalam point of view ya, dalam pandangan Islam, utang itu dibolehkan untuk menolong ya, untuk menolong orang yang fakir, orang yang susah ya. Nah, nah, maka tidak boleh diambil profit, diambil keuntungan ya, karena pada dasarnya dia dibolehkan hanya untuk menolong ya, orang yang kesusahan, orang yang fakir, orang yang butuh ya. Ketika dia diambil keuntungan, profit ya, maka berarti ya sudah, menutup pintu tolong menolong di situ ya. Tidak ada istilah menolong itu kalau ada bunganya ya. Ini saya pinjamkan kamu dengan bunga, saya bantu kamu tapi dengan bunga. Sebenarnya ini bukan bukan membantu ini ya. Ini bukan tolong menolong, ini bisnis ya. Ini bisnis ya, seperti itu. Dan ya bisnis ada imbalannya ya. Nah, seperti itu. Kalau tolong menolong ya dibantu tanpa ada imbalan, itu tolong menolong ya, seperti itu. Nah ya, jadi riba itu memutus atau menutup pintu tolong menolong antara sesama manusia ya. Wasad dan riba bil qardil hasan, dan menutup pintu ya qardul hasan ya, utang tanpa bunga ya, utang tanpa riba itu tertutup ya. Padahal di situ banyak orang sekali yang butuh bantuan ya, bantuan utang ya. Nah, mufathan riba bil qardi bil faidah allati tuskilu kahilal fakir ya, dan akan membuka pintu utang dengan bunga yang mana ini memberatkan pundak orang fakir ya, seperti yang telah kita sampaikan ya. Akhirnya banting tulang hanya untuk membayar bunga saja ya, sehingga amalnya ini juga akhirnya jadi tidak bernilai ya. Dia bekerja itu tidak tidak bernilai karena ya dia tidak dapat apa-apa, dia hanya untuk menyetor saja kepada orang ya, seperti itu. Hati-hati jeratan-jeratan utang riba, hati-hati ya. Di zaman sekarang banyak sekali itu pinjaman-pinjaman online ya, memang kelihatannya menggiurkan ya, cepat cair ya, bunga rendah katanya ya. Tapi lihat saja nanti itu akan masuk jeratan setan ya, akan bertambah berlipat-lipat itu utangnya ya. Ya, sehingga membuat yang tadinya dikira secercah harapan ya malah menjadi jalan gelap ya, yang bahkan ada saja ya berita yang kemudian mengatakan
orang ini karena terjerit utang riba akhirnya bunuh diri misalnya ya. Nauzubillah nasallahu salam wal afiyah. Ya, ini ada yang terjadi seperti ini. Nah, taib. Kemudian ya, mungkin yang terakhir ya wa fihi ta'tilun lil makasibi wat tijarat wal hirafi was sinat allati la tantazimul alam ya illa biha. لأن المغاوي إذا تحصل على زيادة ماله بواسطة الربا بدون تعب فلن يلتمس طرقا أخرى للكسب الشاك والله تعالى جعل طريقة تعامل الناس في معاشهم قائما على أن تكون استفادة كل واحد من الآخر في مقابل عمل يقوم به نحوه أو عين يدفعها إليه. Nah, wariba khal an zalik. Intinya apa aja mas sekalian atau pemirsa sekalian ya bahwa riba itu mematikan ekonomi sebenarnya. Kenapa? Akan ya mematikan tijarah, makasib, ya, pekerjaan, perdagangan, ya, sinaat, produksi, ya. Dalam artian apa? Ya, dalam artian apa? Eh, Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, ya, li'anna al-mughawiya idza tahsul ala ziyadati malihi biwasitati riba bidun ta'ab falan yaltamis tuqan ukhra lil kasbi syak. Ya, akan membuat orang tidak bekerja, ya, akan membuat orang itu eh, duduk saja dan tidak mau bekerja. Ya. Nah, dan ini kalau orang semua tidak bekerja, ya, maka tidak ada lagi yang berdagang, tidak ada lagi yang memproduksi, ya, tidak ada yang bekerja. Ya. Kenapa bisa? Ya, karena orang yang eh, berinteraksi riba, ya, misalnya yang memberikan utang dan kemudian dia akan mendapatkan imbalan riba, ya, maka dia akan eh, mendapatkan tambahan harta, ya, orang yang kasih utang dengan riba ini dia akan dapat tambahan harta, ya, biwasitati riba biduni ta'ab, tambahan harta dari jalan riba, ya, tanpa dia perlu capek-capek, ya, ketika dapat harta tanpa perlu capek, ya, falan yaltamistukan ukhalil kasbi syak, maka dia tidak akan cari lagi pekerjaan yang berat, ya, dia akan tidur saja misalnya datang 2 triliun, ya. Nah, ini, ya, jadi pemerintah Cina misalnya tidur saja 1 tahun, ya, datang 2 triliun tanpa misalnya tanpa bekerja saja, ya. Nah, ya, falayal tamistukan ukhlil kasbisyak, ya, tidak perlu lagi cari jalan, ya, untuk pekerjaan yang sulit, ya, tidak mau lagi dia misalnya berproduksi, ya, dia tutup saja pabriknya padahal mungkin pabrik, ya, pembuatan baju, ya, yang banyak manusia apa namanya ambil manfaat, ya, tidak mau lagi dia bekerja, ya, semua orang nanti akan tidak mau bekerja karena datang uang tanpa tanpa capek, ya, tidak mau lagi berdagang, tidak mau lagi eh, apa namanya memproduksi barang, ya, atau jasa, ya. Kenapa kenapa kita ini semua apa namanya ya punya ini dan itu, ya, kebutuhan kita karena ada orang yang mencari duit, ya, mencari duit, ya, dan duit itu ya, uang itu pada dasarnya didapat dengan, ya, dengan upaya dan apa namanya usaha, ya. Orang yang makan riba ya sudah nggak usah usaha aja, ya, dia datang hartanya tanpa dia usaha, ya. Nah, seperti itu. Jadi ini, ya, akan membuat ekonomi itu bisa mati secara perlahan, ya. Kalau semua orang mengambil harta dari riba, ya, dia tidak mau lagi bekerja, ya, tidak mau lagi berproduksi dan seterusnya. Nah, jadi ini, ya, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah SWT, ya, sekali lagi, ya, ini tinjauan ekonomi Islam mungkin, ya. Nah, seperti itu. Kalau kalau ancam-ancamannya ya lebih ngeri lagi, ya. Kalau ancam-ancamannya lebih ngeri lagi, ya. Kalau kita mau bedah lagi dalam perspektif Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi mungkin kita cukupkan saja, ya, sampai di sini. Kita kembalikan pada moderator. Fadal.
Baik, Ustaz, kami ucapkan syukur wa jazakumullah khairan atas materi pengantar yang telah disampaikan. Selanjutnya kita beralih ke sesi berikutnya, yaitu sesi konsultasi syariah. Oleh karenanya, kami persilakan kepada para peserta, bagi para peserta yang memiliki pertanyaan, agar kiranya bisa diketik di kolom komentar di Zoom, atau bagi peserta yang memiliki atau yang ingin bertanya langsung kepada narasumber kita, silakan raise hand untuk kemudian kami persilahkan untuk berbicara. Baik, kita mulai dari pertanyaan pertama yang ada di kolom komentar di Zoom. Pertanyaan yang disampaikan oleh Ridwan Mukhlis. Pertanyaannya adalah, ada kasus seseorang membeli bawang merah di sebuah kolong rumah. Sudah deal harga tapi belum dibayar karena belum ditimbang. Harganya 20.000 misalnya per kilo. Tapi ketika ada pedagang lain mau membeli dengan harga 21.000, maka dia jual. Padahal pembeli pertama ini belum membayar kepada penjual pertama. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Ya, jadi sudah deal ini sudah membayar ya? Belum membayar, Ustaz. Belum bayar, Baru ada ya. dealnya kalau 20.000 per kilo. Terus ada tiba-tiba calon Ya, pembeli yang lain, dia tawar 21.000 per kilo. Terus si penjualnya ini serahkan untuk diberikan ke pembeli kedua. Karena dijual 21.000. ya, ya. Ini melanggar janji masuknya, ya. Ya, dia masuk pada pelanggaran janji, ya. Jadi orang itu kalau berjanji, ya harus menepati, ya. Seperti itu. Tapi eh, jual belinya orang yang kedua ini, ya, masuk membayar lebih mahal ya, 21.000 kan? Ya, ya sebelumnya kan 20.000. Ya, jual belinya yang kedua ini orang yang masuk belakangan ini, ya kita katakan sah, ya, sah, ya, tentunya sah di situ, ya. Tapi mungkin ada eh, yang penjualnya ini bisa saja dia mendapatkan dosa, ya, dalam segi artian dia itu melanggar janji, ya, melanggar janji yang telah dia janjikan, ya, seperti itu. Nah, Allah bisawab. Syukron wa jazakumullah khairan atas jawabannya, Ustaz. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan berikutnya dari hamba Allah. Pertanyaannya, Ustaz, si A Afwan, ini menawarkan ada motornya. penjelasannya lebih ini. Ada ini. Maksudnya A menjual ke B 20, ya. Kemudian B jual lagi ke C 21. Padahal belum bayar ke A, ya. Maksudnya A menjual ke B 20.000, ya. Kemudian B jual lagi ke C 21. Padahal belum bayar ke A, ya. B belum bayar ke A. Tapi B ini sudah terima ininya. Apa bawangnya tadi? Iya. Ya, kalau kami belum dipindahkan, belum belum diserah terimakan, ya. Al-qabdu mungkin di sini, ya, maksudnya belum ada qabd, ya. Ya, kalau belum bayar tapi sudah diserah terimakan, ya. Artinya B itu sudah terima, ya, meskipun bayarnya belum, ya, mungkin utang atau apa, ya. Tapi sudah diserah terimakan, maka B boleh menjual, ya. B boleh menjual dan mengambil margin, ya, keuntungan, ya. Tapi kalau B ini, ya, belum ada serah terima, ya, artinya B ini belum qobat kalau istilah fikihnya, ya, belum qobat, belum menerima, ya, dia langsung jual. Nah, dan barang ini masih tercampur dengan barangnya A, ya, masih masih tercampur dengan barangnya A, ya, penjual bawang itu bawangnya masih tercampur, ya, belum dipisahkan, belum diserah terimakan, maka ini tidak boleh. Nah, ini tidak boleh, ya, mungkin begitu, ya, Ridwan Mukhlis, ya, gitu. Jadi kalau itu maksudnya, ya, belum dipindahkan, masih di tempat semula, tapi sudah kemudian dijual oleh B,
ya, belum diserah terimakan, ya maka ini tidak boleh, ya. Nah, ada hadisnya ya. Nah, ini coba kita eh, kasih lihatnya, ada pembahasannya di dalam kitab Mulakhas Fikih ya, bab al-qabd ya. Sebentar, Tuhan. Ya. Nah, ini di sebelum pembahasan riba ya. Nah, ini dia. Oke. Di sini. Nah, ini dia. Nah, ini ya. Sabda Nabi SAW, "Man ibta'a ta'aman fala yabi'hu hatta yastawfiyahu." Ya. Sabda Nabi SAW, siapa yang membeli makanan, ya, dalam kasusnya mungkin bawang tadi ya, bawang ya yang di dijual belikan ya. Bawang Ustaz ya. Ya, ya, maka jangan dijual sampai diterima dulu. Nah, harus ada serah terima dulu. Fala yabi'hu hatta yastawfiyahu. Ya, jangan dijual sampai diserah terimakan dulu. Ya, jadi B harus menerima dulu ini bawangnya, ya, kemudian baru boleh dijual. Adapun kalau bawangnya masih tercampur di gudangnya atau tokonya A itu ya, maka belum bisa dijual. Ya, belum bisa dijual. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, kami ucapkan syukur wa jazakumullah khairan atas jawabannya. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan berikutnya dari Asrianti Adam. Pertanyaannya, Afan Ustaz, bagaimana hukumnya membuka usaha BRI Link atau BSI Agent? Mohon pencerahannya Ustaz. Iya, eh, saya kasih ini aja ya, jawaban umum saja ya. Kalau misalnya BRI Link atau BSI Agent berinteraksinya itu melayani interaksi riba, ya maka tidak boleh, ya. Kalau interaksi yang mubah ya, yang dibolehkan secara syariat, ya maka boleh-boleh saja. Jadi ini kita harus lihat dulu apa saja ya, apa namanya, layanan-layanannya. Ya, layanan-layanannya inilah yang perlu diteliti, mungkin case by case ya, kasus per kasus. Ya, apakah misalnya layanan ini boleh atau tidak? Ya, seperti itu. Ya, jadi ini masih terlalu umum, ya mungkin bisa di case by case saja nanti mungkin ya di konsultasi lainnya. Seperti itu. Allah alam bisawab. Saya Ustaz, kami ucapkan syukur wa jazakumullah khairan atas jawabannya. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan ketiga dari hamba Allah. Afan Ustaz, kami kebetulan diberi amanah untuk memegang tabungan anak-anak di sekolah. Nah, bagaimana hukumnya meminjam uang dari tabungan yang kami diberi amanah untuk memegang itu Ustaz? Biasa diambil dulu kalau semisal kepepet, tapi tetap dibayarkan Ustaz. Iya. eh iya, sebaiknya di dihindari ya seperti itu. Ya, karena takutnya sewaktu-waktu diambil ya, seperti itu. Ya, jadi amanah itu kan bisa diambil sewaktu-waktu. Ya, bisa diambil sewaktu-waktu. Kita memang mungkin niatnya mengembalikan, tapi bagaimana kalau misalnya mau diambil sekarang? Kita belum ada uang. Nah, itu kan ya. Nah, ini kecuali kalau kita akad utang resmi ya. Kecuali kalau kita akad utang resmi, saya pinjam dulu ya. Kemudian dikasih persetujuan ya. Sampai kapan? Misalnya sampai bulan depan. Ya, ini tidak apa-apa. Masalahnya kan biasanya ini nggak ada ya. Masalahnya ini biasanya nggak ada ya. Seperti itu, dan kemudian uang ini bisa saja sewaktu-waktu ditarik untuk satu keperluan ya, seperti itu. Jadi sekali lagi, jawaban kami lebih baik dihindari ya. Pertama karena ini amanah, amanah itu bisa diambil sewaktu-waktu ya. Nah, berbeda dengan utang, utang itu kan ya ada tenggat waktu. Ya, jadi yang punya uang itu misalnya nggak bisa menagih kalau belum masuk jatuh temponya ya, seperti itu. Tapi dalam kasus ini kan ya, dipinjam dulu, kelihatannya tanpa ada akad ya, atau minta izin ya.
seperti itu. Ya, niatnya memang mengembalikan, tapi itu tadi, ya bahayanya kalau sewaktu-waktu diminta, ya kita tidak bisa. Nah, itu kan berarti melanggar amanah, ya seperti itu. Allah alam bisawab. Mudah-mudahan bisa jelas ya. Baik, Ustaz, Ya. syukur wa jazakumullah khairan atas jawabannya. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan berikutnya dari Muhammad Yusuf. Pertanyaannya, Afwan Ustaz izin bertanya, bagaimana hukumnya suatu akad kredit pembelian rumah yang diawali dengan pembayaran booking fee 500.000? Katanya untuk booking nomor rumah. Namun qadarullah di pertengahan proses si customer mendapatkan kesulitan dan dia batalkan proses kreditnya sedangkan uang booking fee 500 ribunya tidak bisa diminta kembali. Apakah boleh transaksi seperti itu, Ustaz? Iya, booking fee ya. Jadi ada biaya pembukingan 500.000. Ternyata tidak jadi, ya, tapi sudah dibayar, ya. Kemudian eh, karena tidak jadi, minta kembali, ya, kembali uang, ya, 500.000. Ya, seperti itu ya pertanyaannya. Iya, Ya, Ustaz. bolehkah transaksi seperti itu? Ya, walau alam, kami memandangnya itu boleh. Ya, kenapa? Karena 500.000 itu sebenarnya adalah upah, ya, upah yang kita bayar, ya. Biasanya ini untuk marketing ini, ya, untuk yang marketingnya ini, ya, salesnya, ya. Karena salesnya itu bekerja supaya kita bisa apa namanya, mendapatkan slot, ya, slot rumah itu, ya. Dan itu biasanya memang butuh biaya, ya, biaya pemberkasan, ya. eh, Mungkin ada yang di print, ya, ada yang ke sana ke sini dan seterusnya, ya, atau minimal upah kerjanya lah, ya, seperti itu. Jadi eh, kami memandang itu kalau tidak bisa dikembalikan, ya, itu layak untuk upah, ya, upah, karena sales itu sudah bekerja, ya, ya, Anda sudah mempekerjakan dia, ya, sudah mempekerjakan dia, dia sudah keluar tenaga, ya, maka itu adalah upah, ya, eh, untuk pekerjaannya dia, ya. Nah, seperti itu. Jadi ini olalam kami memandang, ya, tampaknya ini eh, bisa saja, ya, atau ya, ya, jadi booking fee-nya karena cancel, minta dikembalikan, ya, kemudian salesnya atau marketingnya mengatakan tidak bisa, ya, ini tidak mengapa, ya, seperti itu. Sekali lagi itu sudah masuk upahnya, ya, karena untuk membooking Anda rumah itu ada upaya, ada usaha yang eh, atau pekerjaan yang sudah dilakukan, ya, seperti itu. Allah alam bisawab. Baik, Ustaz, syukur wa jazakumullah khairan atas jawabannya. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan berikutnya dari Ummu AZ. Afwan Ustaz, bagaimana hukumnya jika orang mau meminjam uang dan mengatakan nanti ku lebihkan saat ku kembalikan? Lalu saya bilang itu riba. Kemudian akadnya diulangi lagi. Saya mau pinjam uang dan nanti saya bayar jasa transfernya karena mau ditransfer uangnya. Apakah masih dianggap riba, Ustaz? Iya. Ummu Ummu Azam ya. Afwan Ustaz, bagaimana hukumnya jika orang mau meminjam uang dan mengatakan nanti kulebihkan saat ku kembalikan, ya. Lalu saya bilang itu riba. Ulangi akadnya. Begini, saya mau pinjam uang dan nanti saya bayar jasa transfernya karena mau ditransfer uangnya. Ya, apakah masih riba, Ustaz? Ya. Jadi ya, ini jawaban umum, ya. Pak. Kalau utang, ya, ketika akad itu mempersyaratkan tambahan, ya, mempersyaratkan tambahan, maka itu riba, ya, itu itu riba. Nah, di sini kan mengatakan nanti kulebihkan saat kukembalikan. Jadi seakan-akan dia mempersyaratkan, ya. Jadi dia mempersyaratkan
atas dirinya sendiri untuk melebihkan, ya. Jadi ini kalau bukan riba yang pasti minimal syubhat riba, ya. Dia mempersyaratkan ada penambahan, ya. Jadi itu sudah masuk, ya, minimal ada rasa-rasa ribanya di dalam, ya, seperti itu. Maka sudah benar ini kalau dia katakan lalu saya bilang itu riba, ulangi akadnya. Nah, ini ya sudah benar. Ya, kecuali kalau pada saat akad tidak ada disebutkan janjian tambahan-tambahan, tapi kemudian pada saat bayar karena dia merasa berterima kasih dia tambah. Nah, itu tidak apa-apa itu. Ya, itu yang bagus itu. Ya, jadi di akad tidak dipersyaratkan, tapi ketika membayar dia bilang, ya, wahai fulan, terima kasih kamu sudah bantu saya ini ada sedikit tambahan, ya, hadiah. Nah, ini tidak mengapa ini. Ya, intinya jangan ada persyaratan tambahan di akad, ya, karena itu riba. Kemudian, ya, dia katakan di sini ulang akadnya begini, saya mau pinjam uang dan nanti saya bayar jasa transfernya karena mau ditransfer uangnya, ya. Nah, bayar jasa transfernya di sini boleh kalau sesuai sesuai adatnya berapa, ya. Karena jangan sampai bayar jasa transfernya dihitung dulu dengan hitungan bunga, ya. Karena ada juga seperti ini, ya. Jadi dia hitung dulu. Kalau pakai bunga 2% itu misalnya 2 juta. Nah, jasa transfernya 2 juta, ya. Nah, jadi ini tidak boleh, ya. Kalau jasa transfernya cuma 6.500, ya, sama uang bensin motornya ke kemana begitu, ya, 15.000 sama mungkin makan siang, ya, jasa transfernya mungkin 100.000 lah, ya, karena ada ada apa namanya, pergi misalnya ke ATM, ya, di ATM-nya jauh, ya, sehingga makan siang dulu kemudian balik lagi, ya, jasa transfernya 6.500 misalnya, ya, pokoknya sesuai biaya biaya jasa transfer yang berlaku, bukan dihitung jasa transfer berdasarkan hitungan bunga. Ya, kalau ini ya tidak boleh kalau hitungan bunga, tapi dikelabui dengan jasa transfer, ya, tidak boleh, ya. Dan itu semua Allah tahu, ya. Jangan jangan mengelabui karena Allah Maha tahu, ya. Seperti itu. Allah alam bisawab. Tapi Ustaz, kami ucapkan syukur wa jazakumullah khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan berikutnya dari Arif. Pertanyaannya, Bismillah, beberapa aplikasi keuangan digital menawarkan promo seperti buka rekening, simpanan uang 1 juta, dapat cashback 100.000 setelah sebulan. Padahal uang itu diputar oleh pihak bank. Apakah cashback seperti itu termasuk riba karena ada tambahan dari uang simpanan atau boleh karena dianggap hadiah atau promosi? Iya. Ya, ini Allah alam kami memandangnya ini tidak boleh, ya. Ini tidak boleh, ya. Karena ini seperti riba, ya. Jadi seakan-akan, ya, simpan uangmu 900.000, ya. Nanti setelah sebulan, ya, ada bunganya 100.000, ya. Ini sama lah, ya. Cuma bahasanya jadi putar, ya. Simpan uang 1 juta dapat cashback 100.000 setelah sebulan, ya. Berarti kan ada, ya, pokoknya adalah, ya, tambahan, ya, seperti itu kan. Nah, jadi eh, ya, pokoknya hadiah yang dikaitkan dengan utang, ya, kamu kasih saya utang sekian, kan di bank itu kan, atau, ya, di, ya, bank lah, ya, seperti itu kan, seperti kita kasih utang, ya, kita kita ya, kalau hadiah itu dikaitkan dengan utang itu tidak boleh, ya. Kalau hadiah itu dikaitkan dengan utang, ya, Fulan kasih saya utang sekian nanti saya kasih kamu hadiah, ya. Nah, itu tidak boleh itu, ya, itu diperbolehkan. Tapi kalau hadiah tidak ada kaitannya dengan utang,
ya, maka itu boleh saja, ya. Nah, itu boleh-boleh saja. Nah, ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, syukran wa jazakumullah khairan atas jawabannya. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan berikutnya dari Ummu Muhammad. Pertanyaannya, Afwan Ustaz, saya masih bingung dengan hukum cicilan 0% di pay letter. Suatu malam, saya bertanya di konsultasi syariah, katanya tidak mengapa jika tidak telat bayar karena cicilannya masih 0%. Terus, pernah saya ikut kajian pagi dan ada yang bertanya tentang ini. Katanya tetap termasuk riba karena akadnya yang menyatakan didenda sekian persen ketika telat membayar. Mohon penjelasan tentang ini, Ustaz. Ya, saya masih bingung dengan hukum cicilan 0%. Ya, saya masih bingung dengan hukum cicilan PDP. Ya, ada yang katakan tidak mengapa, ya, jika tidak telat bayar karena cicilan masih 0%. Ya, kemudian ada yang katakan tetap riba, ya, karena ada yang menyatakan dalam akad didenda ketika telat bayar. Ya, yang saya pahami ya, eh, jadi Ustadz mengatakan kalau tidak telat tidak apa-apa, ya. Yang penting kamu bayar tepat waktu, ya, itu tidak apa-apa. Tapi Ustadz lain mengatakan eh, tetap riba, ya, meskipun tidak telat, karena di akadnya ada denda kalau telat. Ya, artinya akadnya itu ada bunyi kalau telat bayar denda. Ya. Nah, jadi Allah alam kami pada pendapat mengatakan tidak boleh. Ya. Pokoknya mau telat atau tidak telat, ya, mau telat atau tidak telat, selama dalam akad itu dicantumkan ketika ada keterlambatan maka ada denda sekian, ya, maka itu sudah riba, itu sudah akad riba, ya. Jadi mungkin ini yang saya pahami ya. Seperti itu mungkin bisa dikonsultasikan lagi ya ke ustadz yang lain. Intinya, ya, menurut yang kami pahami bukan masalah telat atau tidaknya, ya, masalah akadnya itu ada atau tidak, ya, dan Anda tanda tangani berarti Anda setuju itu, ya, seperti itu. Jadi ini yang menjadi poinnya, ya, di dalam akad dicantumkan ada denda keterlambatan, ya, dari utang kalau terlambat kena denda, ya. Ketika Anda menyetujui itu, baik Anda telat atau tidak telat, ya, maka itu sama dengan sudah menyetujui riba, ya, sudah menyetujui riba, maka itu tidak boleh. Walau alam bisawab. Baik, Ustaz, syukran wa jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan berikutnya dari Ummu Ahmad. Pertanyaannya, Afan Ustaz, saya punya buku agent di warung. Untuk buku agent ini, sistemnya kalau transaksi seperti tarik tunai atau cek saldo itu ada potongan dari pihak bank dari tabungan nasabah. Dan kami dapat persenan dari potongan itu Rp800 dalam aplikasi. Apakah itu termasuk riba? Ya, Ustaz, saya punya buku agent di warung. Untuk buku agent ini sistemnya kalau transaksi seperti tarik tunai atau cek saldo itu ada potongan dari pihak bank, ya, dari tabungan nasabah, dan kami dapat persen dari potongan itu. Ya, tampaknya tidak mengapa ini, ya, tampaknya tidak mengapa karena, ya, apa namanya, jadi bank itu memotong, ya, karena ada jasa yang diberikan, ya, jasa cek saldo, ya, eh, misalnya mesin ATM kan itu kan, mesin ATM itu kan dia jasa itu, ya. Nah, dan jasa itu ada kosnya, ada biayanya itu kan, mesin ATM kan ada listriknya, ya, ada AC-nya juga, ya. Nah, kemudian misalnya dipotong 6.500, ya. 6.500 ini oleh bank dibagi ke agennya misalnya, ya. Agen kasihlah 1.500 misalnya, ya. Ini nggak apa-apa, ya, hadiah, ya, hadiah dari apa namanya, dari banknya misalnya itu seperti itu. Jadi, ya, jadi ini ya Allah alam,
Kalau sekedar pertanyaan seperti ini, kami melihatnya ya tidak mengapa, ya, seperti itu. Allah alam biswab. Saya Ustaz, kami ucapkan syukur wa jazakumullahu khairan atas jawabannya. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan berikutnya dari hamba Allah. Pertanyaannya adalah, si A menggadai motornya ke si B dengan persyaratan jika dalam 2 bulan tidak dilunasi, maka motor si A akan digadai. 2 bulan berselang, si A tidak mampu membayar utangnya, maka si B menjual motor si A dengan harga murah atau di bawah harga seharusnya. Apakah itu diperbolehkan, Ustaz? Ya, bisa diulang lagi, Afwan. Si A menggadai motornya ke si B dengan persyaratan jika dalam 2 bulan tidak dilunasi, maka motor A akan digadai. 2 bulan berselang, si A tidak mampu membayar utangnya, maka si B menjual motor si A dengan harga murah atau di bawah harga seharusnya. Apakah itu diperbolehkan, Ustaz? Iya, semestinya ya, semestinya eh, harus dengan keriduan pihak A, ya. Mau harganya murah atau mahal, ya. Karena ini barangnya milik A, ya. Kalau misalnya A tidak setuju, ini terlalu murah ini, ya. Nah, maka itu ditakutkan menzalimi, ya, ditakutkan menzalimi, ya. Nah, jadi jangan ya, jangan seperti itu. Ya, misalnya A mengatakan, kenapa kamu jual murah ini masih bisa harga di atasnya lagi dan ada yang mau beli, ya. Itu tidak boleh kalau tanpa keridhaan dari pihak A itu, seperti itu. Jadi tetap saja itu masih barangnya, ya, barangnya itu dijual sesuai dengan keridhaannya, ya, seperti itu. Jangan misalnya harga barangnya ini 1 miliar, ya, tapi karena B ini nggak mau tahu, ya, 200 juta harus dilunasi, akhirnya barang yang 1 miliar dijualnya 200 juta, itu kan penzaliman itu, ya, penzaliman, ya. Jadi harus dengan relaan, itulah titik sepakat, ya, antara kedua belah pihak, seperti itu. Allah alam bisawab. Baik Ustaz, kami ucapkan syukur wa jazakumullah khairan atas jawabannya. Mungkin ini pertanyaan terakhir Ustaz dari hamba Allah. Pertanyaannya adalah, si A menawarkan motornya kepada si B dengan syarat si B harus memberikan uang ke si A 10 juta. Kemudian si A mengatakan, kalau saya tidak kembali dalam 1 tahun di Makassar, maka motor ini silahkan kamu ambil dengan syarat transferkan lagi saya uang 5 juta. Bagaimana hukum transaksi tersebut, Ustaz? Apakah boleh? Ya, bisa diulang lagi satu kali. Si A menawarkan motornya kepada si B dengan syarat si B harus memberikan uang kepada si A 10 juta. Kemudian si A bilang, kalau misalkan saya tidak kembali dalam 1 tahun, motor ini silahkan kamu simpan, silahkan jadi milik kamu, tapi berikan saya uang 5 juta lagi. Apakah jual beli seperti itu diperbolehkan, Ustaz? Hmm. Ya, jadi awalnya pinjaman, ya, nanti berujung pada pembelian gitu. Ya, Hanya titip barang, Ustaz. Kayak saya titip barangnya ke si B, kemudian si B itu memberikan jaminan 10 juta. iya, ini sebenarnya modelnya utang, ya. Awalnya utang. Jadi apa namanya? A ini pinjam 10 juta, ya, macam menggadaikan motornya, ya. Terus dia katakan, kalau misalnya saya tidak kembali, ambil saja motor saya, tambahkan 5 juta, ya. Mungkin begitu, ya. Iya, Ustaz. Ya, jadi awalnya utang berakhir pada jual beli. Ya, kalau saya tidak kembali, tambahkan 5 juta. Begitu, ya. Iya, Ustaz. Jadi 10 juta dia kasih dulu, dia gadaikan motornya. Kalau dia tidak kembali, berarti kan dia tidak bayar 10 juta itu kan. Nah, berarti motornya diambil. Tapi dia minta tambahan lagi, ya, dia minta tambahan lagi 5 juta. Iya kan?
Nah, seperti itu. Jadi eh, ya Allah alam bisawab lah. Ya nanti kami pikirkan lagi. Ya, mungkin bisa kami telaah lagi ya seperti itu. Jadi awalnya perang jadi jual beli ya seperti itu. Nanti gimana eh, yang dititipkan motor ini tidak motornya? Bagaimana? Ya, oh, berarti kamu kandang paksa saya beli motor ini, ya? Karena kalau saya kalau kamu tidak kembali, berarti saya beli ini motor, saya kasih kamu 5 juta lagi. Nah, ini kan di sini masalah di sini. Berarti menjebak ini ya. Nah, bisa menjebak, ya. Nah, saya pinjam dulu 10. Ya, ini motor saya titip gadai, ya. Nanti kalau saya tidak kembali, ya kamu ambil saja nih motor, tambahkan 5 juta, ya. Berarti kan kamu paksa saya beli ini motor, ya. Seperti itu kan, ini kan masalah juga sebenarnya, ya. Seperti itu. Jadi terjebak dia dalam awalnya utang, akhirnya jadi dia malah beli motor, ya. Seperti itu. Jadi nah ini mungkin perlu ditelaah lagi, tampaknya ada syubhat-syubhatnya juga di situ. Lebih baik dihindari, ya. Allah alam bisawab. Itu ya Ustaz, kami ucapkan syukur wa jazakumullah khairan atas jawabannya. Dan pertanyaan tadi sekaligus menutup seluruh agenda kita pada malam hari ini. Kami ucapkan syukron wa jazakumullah khairan kepada narasumber kita karena telah menyempatkan waktunya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan pada malam hari ini. Dan juga kami ucapkan syukron wa jazakumullah khairan kepada seluruh peserta yang telah menyempatkan dirinya untuk bergabung pada malam hari ini dan juga telah menyempatkan untuk memberikan pertanyaan. Kita tutup dengan masing-masing membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, syada la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.